terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Propa, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Propa, yang terhormat Bapak Imam Abdul Polikowi NPD selaku CGP Angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih dikaruniai kesehatan, keselamatan, kenikmatan, nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita bisa mengadakan suatu kegiatan, yaitu sosialisasi dan diskusi visi guru penggerak tentang pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik kita di jalan yang benar dengan tuntunan ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita akan mengadakan kegiatan sosialisasi tentang visi dari guru penggerak yang telah dipelajari di LMS dan telah direncanakan visinya apa, kemudian diterapkan di sekolah bagaimana. Agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita awali dengan mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri 1 Propa. Mohon maaf. Kepada yang terhormat Ibu Suhaimi SPD, kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Sisati yang berasal dari SDN Tanjung Rejo dan sekarang selaku CPP calon pengajar praktik di Angkatan Guru Penggerak Angkatan 7. Yang kami hormati pula Bapak Imam selaku CGP Angkatan 7, serta Bapak Ibu Guru SDN Keropak 1 Kecamatan Bantaran. Pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, inayah, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan sosialisasi visi daripada CGP Angkatan 7, yaitu Bapak Imam, dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman modern Islam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tak banyak yang akan kami sampaikan karena di sini intinya adalah sosialisasi yang mana nanti akan disampaikan oleh Bapak Imam Abdul Polikowi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Imam, Pak Imam nanti bisa menjadikan
memberikan semangat untuk Bapak Ibu guru di SDN Keropak 1 ini untuk membawa lembaga kita ini menjadi lebih baik dan terus bergerak untuk mengikuti tuntutan zaman, yaitu zaman pendidikan yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menghayati, mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Imam, sehingga kita bisa nanti berkolaborasi. Apa yang diterima Pak Imam CDP Angkatan 7 itu bisa diimplementasikan, bisa dipraktekkan di lembaga kita, sehingga apa yang menjadi misi daripada beliau bisa terlaksana, bisa sukses, dan ini adalah menjadi semangat untuk Bapak Ibu sekalian yang masih belum ikut CGP atau mungkin sudah tutup ya program belum, monggo yang belum karena di sini yang CGP untuk SDN belum kedua itu 20, alhamdulillah. Ya, karena di SDN Keropak 1 sudah ada 2 guru yang lolos ke CGP Angkatan 7, yaitu Pak Imam dan juga Ibu Rohmi. Mudah-mudahan mereka berdua bisa melaksanakan kegiatan CGP-nya yang padat sekali kayaknya. Dia harus selalu online, di laptop, juga kegiatan yang lain. Dan yang Bapak Ibu guru yang belum, monggo kita ikuti langkah beliau berdua untuk kemajuan pendidikan di SDN Keropak 1 khususnya dan pendidikan Indonesia ini. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, dan juga sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bu atas kehadirannya untuk melakukan pendampingan atas kegiatan CGP Angkatan 7 atas nama Bapak Imam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri 1 Keropak ya, yang sepenuhnya memberi dukungan kepada Bapak Ibu semua. Monggo yang belum mendaftarkan sebagai CGP, monggo silakan untuk mendaftarkan karena Ibu selalu memberikan dukungan untuk Ibu. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, saya Sisarti sebagai pengajar praktek yang mendampingi Bapak Imam Abdul Qorikowi ya, pada hari ini melakukan pendampingan individu yang kedua, sehingga salah satu kegiatan dari pendampingan individu yang kedua adalah penyampaian visi dari guru penggerak di dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, disertai dengan diskusi tentang visi tersebut. Oleh karena itu, paparan nanti akan disampaikan oleh Bapak Imam. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan pujian dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Azza wa Jalla, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa memberikan kesehatan, keselamatan, dan memberikan berkah umur, sehingga kita bisa mengikuti melaksanakan kegiatan tugas kita, tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Salawat dan salam aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah
risalah beliaulah yang mengajarkan kita sampai hari ini dituntut kepada hal-hal yang baik. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelumnya saya juga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Saya sudah diberikan waktu oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman untuk kita berkumpul berdiskusi menyampaikan sedikit sosialisasi terkait dengan visi guru penggerak di sekolah ini. Ibu Sisati yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran dan waktunya, karena panjenengan merupakan salah satu guru saya. Jadi nanti ketika saya sebagai murid mungkin ada sesuatu hal yang kurang atau tidak sempurna, kami mohon masukan. Terima kasih. Saya akan menyampaikan sosialisasi terkait dengan visi. Mohon maaf, saya kalau boleh saya berdiri. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah membuat satu tulisan di situ, visi menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila di SDN Keropak 1. Dan backgroundnya itu adalah kita bersama kemarin kita berkolaborasi memakai baju adat, dan insya Allah kita selalu berkolaborasi baik di dalam maupun di luar kelas demi kepentingan anak didik kita. Selanjutnya, mohon izin saya tidak pakai ini karena suaranya juga mungkin tidak terlalu keras. Nah, Ibu, Bapak, hari ini kita bisa melihat gambaran yang saya tampilkan di situ adalah seorang anak murid kita yang bermacam-macam yang ada di sekolah ini, tentunya sudah dan memiliki cita-cita. Apa cita-cita mereka yang mereka inginkan tentunya tidak sama antara anak satu, anak kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Mereka dari kecil sudah diajarkan, ditanya sama bapak, mungkin sama ibu, mungkin sama bapak ibu guru kita, kamu nanti ketika besar mau jadi apa? Nah, anak kecil pasti akan menjawab, saya ingin menjadi dokter. Ada yang menjawab, saya ingin menjadi polisi. Ada yang menjawab, saya ingin menjadi petani, dan lain sebagainya. Itulah visi seorang anak dalam hidupnya tentang masa depannya. Walaupun kita tahu bahwa visi itu belum tentu terjadi di masa akan datang. Namun ketika sebuah cita-cita sudah diberikan kepada anak-anak memiliki gambaran bahwa saya suatu saat akan menjadi sesuatu yang tentunya profesi yang baik. Dan profesi itu cita-cita tidak ada menjadi cita-cita seperti ingin menjadi pemilik, tentunya tidak ada. Semua cita-cita pasti baik. Nah, karena anak-anak memiliki cita-cita, maka tugas kita sebagai seorang guru adalah mengantarkan anak-anak kita, paling tidak ketika kita mengajar di lembaga sekolah dasar, maka apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak? Kira-kira cita-cita apa yang perlu kita asah untuk mengantarkan anak-anak sehingga cita-cita mereka tidak stuck atau berhenti ketika mereka tidak menemukan sesuatu yang ini mungkin cita-cita saya ini tidak tersalurkan, atau cita-cita saya semakin lama semakin kurang, ingin menjadi dokter kok lama-lama tidak
tersampaikan karena ada keinginan guru, misalkan sekolah memaksa anak untuk memiliki cita-cita lain pada anak tersebut. Nah, kita sebagai guru pasti sudah memberikan keleluasaan kepada anak-anak. Hari ini kita memberikan anak-anak ilmu pengetahuan sebagai dasar, mungkin dasar mereka untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Nah, apa itu visi? Visi itu adalah satu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian. Kita juga waktu kecil pasti punya cita-cita. Dan insya Allah cita-cita ada yang meleset, ada yang seperti saya misalkan dari kecil, karena orang tua saya adalah seorang guru, seorang pengawas, mungkin waktu itu saya juga ingin bercita-cita menjadi seorang guru. Dan alhamdulillah hari ini dengan didikan dari orang tua, kemudian dari sekolah, kemudian bisa mengantarkan saya untuk menjadi guru. Nah, visi ini tidak hanya pada kita pribadi, namun di sekolah pastinya ada visi yang tertuang dalam KTSD. Jadi kurikulum satuan pelajaran itu di situ ada pedoman setiap 4 atau 5 tahun itu pasti memiliki visi. Nah, visi setiap sekolah itu pastinya akan membawa siswa perubahan apa yang diinginkan oleh sekolah terhadap perubahan yang siswa harapkan nanti sekolah ini mencetak seperti apa, itu tertuang dalam visi dan misi sekolah. Nah, kita lihat, kita punya sejarawan. Kira-kira ada yang tahu siapa itu gambarnya siapa? Gajah Mada, Gajah Mutu. Karena ada pakai garis ini. Ini adalah Gajah Mada. Gajah Mada ini adalah seorang patih, bukan raja, yang kita kenal dengan Sumpah Palapa. Sumpah Palapa itu sumpahnya Gajah Mada tidak ingin makan hal-hal yang manis-manis, tidak akan makan buah palapa mungkin, tidak akan bersenang-senang, tidak akan beristirahat, tidak akan kalau istilahnya sekarang tidak akan jalan-jalan kemana-mana mungkin. Hanya tirakat. Apa tujuannya? Tujuannya adalah ingin mempersatukan Nusantara. Nah, apa yang terjadi dari visi dari Mahapatih ini? Walaupun dia bukanlah raja, namun Mahapatih ini didukung 100% oleh kerajaan, kemudian rakyatnya mendukung dan berkolaborasi untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan, yakni mempersatukan dan memperluas Nusantara sehingga dikenal hari ini Indonesia menjadi Nusantara, negara Indonesia yang salah satunya adalah penggeraknya adalah Mahapatih Gajah Mada. Ini adalah cita-cita, ini adalah visi, dan visi ini tidak menutup kemungkinan bahwa kita sekolah ini bisa membawa anak didik kita untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Silakan selanjutnya. Nah, kemudian ketika kita ingin mendapatkan visi itu, apa kira-kira tugas kita sebagai seorang pendidik? Selanjutnya, Pak Teguh, yang kita hadapi hari ini adalah bukan hanya administratif buku, kemudian yang dihadapi adalah barang benda mati, namun yang kita hadapi adalah, silakan menurut satu titik lagi, yang kita hadapi adalah anak didik kita. Nah, beragam anak didik dengan sikap, sifat, perilaku mereka datang ke sekolah ini pastinya membuat kita berpikir bagaimana cara mencetak anak sebanyak itu. Nah, inilah tugas kita. Tugas kita adalah membawa anak-anak kita
mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, yaitu pengetahuan, perilaku, kemudian mendapatkan akhlak yang baik dengan tuntunan yang kita berikan kepada anak-anak didik kita. Selanjutnya adalah menurut Ki Hajar Dewantara, karena landasan dari pendidikan kita juga banyak berpengaruh dari seorang sejarawan dan ahli dalam pendidikan yang dikenal dengan taman dewasa, taman siswanya, yakni Ki Hajar Dewantara. Anak-anak maksudnya silakan. Anak-anak datang ke sekolah kita ini pastinya mereka membawa perilaku yang mereka dapatkan dari lingkungan keluarga mereka. Dan keluarga yang namanya satu keluarga dengan keluarga yang lain tentulah tidak sama cara mendidiknya. Ada yang mendidik dengan betul, mendampingi anak-anak dari kecil, mengajari, menuntun anak-anak itu untuk menjadi perilaku, memiliki perilaku yang baik, cara ngomong yang baik. Tapi ada di sisi lain, ada sebuah keluarga yang mungkin karena kesibukan mereka, mungkin keterbatasan ekonomi, sehingga para orang tua tidak memiliki waktu yang banyak untuk mendidik anak-anaknya. Sehingga mereka datang ke sekolah ini dengan berbagai macam cara. Tentunya yang lebih tahu mungkin Bu Suwatun, kelas 1, anak yang baru datang. Pastinya anak-anak berbeda. Ketika ada perintah dari guru, kadang ada anak yang langsung diam. Tapi ada sisi lain, mungkin karena kinestetiknya terlalu aktif, sulit untuk diarahkan. Nah, itulah tugas kita hari ini sebagai seorang guru. Nah, tadi ada gambar padi, pohon jagung ya. Nah, tugas kita adalah menyemai seperti halnya sebiji jagung. Biji jagung itu manakala bijinya tidak punya kualitas yang baik, namun ketika ada di tempat yang baik, di tempat yang benar, dirawat, ditanam, dikasih pupuk, dan diberikan sinar matahari yang cukup, maka akan memiliki hasil buah jagung yang berkualitas baik. Tetapi ada juga satu contoh, ketika ada biji jagung yang sudah menjadi super dan baik, bagus, kualitasnya tinggi, namun ketika ditanam dia tidak mendapatkan asupan air yang bagus, tidak mendapatkan sinar matahari, tidak dipupuk, tidak diairi, maka apa yang terjadi? Nah, yang akan terjadi, maka akan tumbuh biasa-biasa saja, mungkin bonggolnya namanya, mungkin buahnya tidak banyak seperti yang contoh yang pertama tadi. Nah, itulah diibaratkan bahwa kita hari ini tugasnya seperti halnya menjaga bibit jagung ini agar supaya bibit ini mendapatkan air, mendapatkan siraman, sehingga mendapatkan hasil yang baik, yang sesuai yang kita harapkan dalam visi sekolah. Selanjutnya adalah kita bisa berimajinasi atau kita bisa mendapatkan keinginan. Dari keinginan tersebut kita berandai-andai, anak didik saya selama 6 tahun di sini, ketika sudah lulus dari sekolah ini, anak kita akan menjadi anak yang berperilaku baik. Satu, kita bisa berandai-andai. Yang kedua, anak yang lulus dari sini mempunyai prestasi yang banyak. Yang kedua, anak yang lulus dari sini akan menjadi memiliki pengetahuan yang banyak, sehingga bisa mengikuti lomba-lomba OSN, kemudian lomba tingkat
kecamatan mungkin mendapatkan piala yang baik, itu adalah imajinasi kita. Jadi kita bisa berandai-andai hari ini karena apa? Karena visi itu kita harus memang membuat yang sesuai dengan keinginan kita. Keinginan kita tentunya kalau cita-cita kita harus gantungkan cita-cita setinggi langit. Tetapi bagaimana caranya untuk mendapatkan ke sana? Apakah kita akan membuat tangga yang tinggi atau kita membuat tangga yang biasa-biasa saja? Itu adalah tugas kita. Dan imajinasi ini, keinginan ini, tentunya kita harus bersama-sama dalam satu sekolah berkolaborasi untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang sesuai dengan yang kita inginkan. Lanjut Pak Adi. Oh, belum. Sebelumnya Pak. Sebelumnya. Nah, ketika kita ingin membuat visi atau cita-cita sekolah itu yang kita inginkan terwujud, maka apa yang dilakukan? Maka di sini yang saya dapatkan dari pendidikan guru ini adalah menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu? Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi atau landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaborasi untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang dan organisasi di dunia dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Artinya apa? Untuk mewujudkan ini kita harus memiliki pemikiran bukan partisian, tidak bisa berangkat sendiri-sendiri. Satu akan bisa berfungsi dengan baik untuk menyapu lantai, manakala sapu lidi itu disatukan, dijadikan satu, kemudian bisa dipakai untuk menyapu. Nah, lidi satu atau dua kita pakai untuk menyapu, kira-kira hasilnya tidak akan maksimal. Nah, perlu adanya inquiry apresiatif untuk mendorong semua aset yang ada di sekolah ini bersama bergerak. Tentunya di sini sebagai ada kepala sekolah yang memberikan sharing mungkin apa yang harus kita lakukan, dan kita mendukung kegiatan tersebut sehingga kita mendapatkan apa yang kita dapat cita-citakan di masa yang akan datang. Selanjutnya Pak. Nah, ini adalah karya Insinyur Soekarno. Ini adalah puisi. Jika aku berdiri di pantai Ngeliat dan lain sebagainya, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jika aku melihat sawah yang menguning, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning. Aku melihat Indonesia. Bahwa ketika satu contoh ini, ketika kita melihat keramaian anak-anak, ketika kita melihat gaduhnya kelas kita, maka katanya Insinyur Soekarno, sebetulnya saya tidak mendengarkan anak-anak sedang ramai, tetapi saya sedang mendengar anak-anak Indonesia. Saya mendengarkan Indonesia. Seperti apa Indonesia ke depan? Ini yang diharapkan oleh Insinyur Soekarno. Jadi anak-anak hari ini yang kita dengar, yang kita didik, dialah generasi yang akan mengisi generasi berikutnya, dan seperti apa mereka akan membentuk atau membuat negara ini lebih baik, maka ini kuncinya adalah dari kita saat ini. Bagaimana cara kita mendidik, tentunya nanti akan ditiru, bahkan insya Allah akan ada inovasi lain dan akan memberikan anak-anak, memberikan manfaatnya mereka telah sesuatu kepada negara ini, akan juga menjadi mungkin lebih baik bangsa ini ke depan. Selanjutnya Pak. Nah, visi ini
membantu kita untuk melihat kondisi saat ini. Jadi hari ini kita start dan bisa membayangkan nanti garis finishnya seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi visi adalah keinginan kita di masa depan tentang perilaku yang kita harapkan terhadap anak-anak yang kita didik hari ini. Perubahan individu apresiatif ini menggunakan pendekatan manajemen perubahan, yakni menggunakan bagja. Bagja itu diambil dari bahasa Sunda, artinya bahagia. Namun bagja ini kita artikan sebagai sesuatu pendekatan cara merubah kita. Bagaimana cara merubah? Perubahan yang positif di sekolah tidak akan terjadi jika pertanyaan yang diajukan mengenai kondisi sekolah saat ini diawali dengan permasalahan yang terjadi atau mencari aktor sekolah yang melakukan kesalahan. Satu hal contohnya begini, ketika kita menginginkan perubahan di sekolah, ini kita berada di geografis desa ya. Ketika kita ingin membuat satu visi yang baik ke depan untuk mencetak anak-anak kita itu tidak boleh berfokus kepada hal negatif, tetapi kepada hal yang positif. Salah satu contoh, sekolah kita Pak muridnya sedikit, apa yang bisa kita lakukan? Itu salah satu contoh yang tidak baik. Yang kedua, sekolah kita berada di pinggiran, kita tidak akan bisa bersaing dengan kota yang di kota. Kemudian sekolah kita bosnya mendapatkan hanya sekian. Apa yang bisa kita lakukan dengan uang yang kita dapatkan dengan ini? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya negatif. Kalau kita terpancing atau startnya dari situ, maka kita tidak akan berubah dan berkembang. Apa yang harus dirubah? Yang dirubah adalah satu, hal-hal baik yang pernah dicapai di murid kita di kelas. Salah satu contoh, murid kita pernah mengikuti kegiatan lomba catur. Hari ini anaknya kelas 5. Samba ya, ikut lomba catur dan Samba bisa mengikuti tingkat kecamatan dan meraih juara kedua. Kemudian itu adalah hal baik. Artinya ketika kita sudah memikirkan hal yang baik, kita hari ini memikirkan bagaimana caranya murid kita ini memiliki potensi prestasi yang bisa nanti diadu dengan sekolah lain. Nah, kemudian yang kedua, apa pelajaran menarik yang dapat dipetik dari setiap guru di kelas? Setiap guru pastinya memiliki cara yang berbeda dalam mengajar, dalam melakukan pendekatan, kemudian dalam menyelesaikan masalah yang ada di kelas ini. Pastinya setiap guru berbeda. Namun ketika itu terjadi, maka kita dapat mengambil anak-anak ternyata di kelas saya sukanya itu belajar sambil bermain. Nah, itu adalah hal yang menarik yang ada di kelas yang perlu kita tumbuh kembangkan. Oh, di kelas ini ketika saya mengajar anak-anak ternyata dikasih tugas tidak suka, tugasnya mungkin terlalu berat, dan kita harus memberikan dahulu sedikit tugasnya. Oh, anak-anak saya mungkin lebih suka main volley di luar kelas, senangnya di sini, maka kita itu adalah hal yang menarik bagi anak-anak. Dan ketika anak-anak enjoy, enak belajarnya di kelas, maka anak-anak akan mendapatkan apa yang guru berikan itu, pasti anak-anak akan mengingatnya karena belajarnya mereka sudah diberi dengan hati sudah senang. Banyak hal menarik karena sambil menang. Kemudian berikutnya, bagaimana mengembangkan praktik baik setiap guru untuk dipertahankan sebagai budaya sekolah. Nah, tentunya
eh, kita pasti seorang guru memiliki sisi positif dan negatif. Nah, bagaimana caranya hari ini semua yang sisi positif yang Bapak Ibu miliki dapat diberikan atau di-sharing kepada teman-teman, ditularkan kepada teman-teman yang mungkin masih perlu belajar. Jadi saya masih perlu belajar bagaimana cara menghandle kelas 1 anaknya yang seperti itu. Mungkin hari ini saya tetap belajar kepada teman-teman juga sisi baiknya. Oh, ada misalkan satu contoh guru ini kok disukai oleh anak-anak, sehingga ketika Hari Guru Nasional kemarin anak-anak antusias untuk memberikan hadiah, ucapan dan penghargaan kepada guru, sehingga Bapak Ibu guru mungkin kemarin banyak mendapatkan bunga, buket, kemudian makanan kecil. Itu ada apalagi Pak Mustafa dapat sopok, sarung dong, dapat sarung, dapat sopok malah 4 ya, sama bejeng ya, orang bejeng. Nah itu adalah penghargaan dari murid. Murid senang dan tertarik pada kita dan ingin selalu mencari tahu apa yang mereka pelajari hari ini bermanfaat bagi mereka. Nah, pendekatan yang saya sampaikan tadi adalah pendekatan bagja. Apa itu bagja? B-nya buat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, atur eksekusi. Yang keempat, jabarkan rencana. Dan yang terakhir, gali bukti. Nah, ini adalah suatu pendekatan. Nanti kita bisa sharing, mungkin ada diskusi, ada sesuatu yang perlu panjenengan tanyakan kepada saya, mungkin ada satu juga, ada beberapa sekolah. Barangkali nanti dari sharing diskusi ini dapat memberikan kita sebuah pemikiran yang jelas dan tidak hanya ada di angan-angan saja, tetapi mendapatkan sesuatu yang kira-kira yang bagus, yang seperti apa dan bagaimana kita bisa diskusinya. Selanjutnya Pak, nah ketika kita sudah membuat suatu program visi, maka visi tersebut tidak akan lantas langsung berubah. Karena apa? Karena ketika kita berbicara tentang pendidikan, maka perubahan itu tidak semudah membayangkan. Hari ini diajarkan, besok anak sudah memiliki perilaku. Namun kita memerlukan waktu. Waktunya kalau di SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Nah, waktu yang kita miliki 6 tahun ini adalah waktu yang sangat panjang. Dan perubahan-perubahan yang kita harapkan insya Allah akan terlihat nanti ketika anak berada di kelas 4, 5, dan 6. Itu adalah hasil didikan dari sebelumnya. Jadi pembiasaan keinginan guru sesuai dengan visi yang kita harapkan itu akan terlihat manakala kita bersama-sama memberikan tuntunan tersebut kepada anak dengan cara intensif. Jadi tidak stuck. Hari ini anak-anak sudah dibilangi beberapa kali masih tetap diam. Kita sebagai guru tidak boleh stuck. Ketika kita sudah punya program, maka program tersebut harus berkelanjutan. Karena ketika kita pembiasaan, satu contoh pembiasaan yang sudah kita lakukan dari Senin sampai hari Sabtu yang sudah kita lakukan bersama-sama, maka hal tersebut harus tetap kita lakukan bersama-sama, berkolaborasi, kemudian kita lakukan inovasi. Kira-kira anak ini seperti apa, kemudian inovasi terbaru seperti apa, kita bisa evaluasi di setiap
akhir bulan atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Selanjutnya Pak Saiful. Nah, ya belum Pak Saiful belum. Ini adalah visi saya. Saya akan berbicara skop kecil saja. Visi saya itu lanjut. Visi saya ini bukan visi sekolah, masih visi saya. Visi saya menginginkan adanya pembiasaan 3S, salam, senyum, dan sapa. Kalau di kelas lain, di kelas 4 mungkin sudah 6S, atau kelas 5, kelas 6 mungkin 7S ya, apa 12S, apa S12, S12, masih 5. Saya mencoba karena ini masih tahap belajar. Untuk saya sendiri ingin membiasakan, mewujudkan pembiasaan 3S, senyum, salam, sapa sebagai bentuk kasih sayang sesama. Nah, dari hal kecil ini tidak bisa serta-merta saya sebagai guru agama sendirian berjalan sendiri, tidak bisa. Maka saya harus minta bantuan ke teman-teman yang lain, menyampaikan kepada teman-teman yang lain bahwa saya memiliki program seperti ini, 3S. Maka dengan serempak teman-teman bersama-sama membiasakan ketika ada anak datang ke sekolah tidak menyapa, maka kita bisa duduk bersama-sama. Artinya ketika ada Pak Mustafa dilewati jalannya tidak salaman, tidak duduk, tidak ucapkan salam, maka Pak Mustafa juga bisa mengingatkan dalam hal menuntut anak memiliki kebiasaan yang baik. Demikian juga yang lain. Kemudian itu salah satu visi dan keinginan dan tidak menutup kemungkinan bahwa Bapak Ibu juga memiliki keinginan terhadap murid-muridnya. Dan itu perlu disampaikan saya kepada teman-teman yang lain untuk bersama-sama mewujudkan keinginan ibu bapak sehingga anak-anak memiliki karakter yang kita inginkan, karakter yang baik. Nah, berikutnya ambil pelajaran dari bagian tadi. B-nya buat pertanyaan, yang A ambil pelajaran. Bagaimana kita melanjutkan pelajaran? Yang pertama adalah kita harus membuat pertanyaan pemantik. Kalau pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan lanjutan untuk menentukan nilai keuangan aset yang dimiliki sekolah untuk membuat budaya positif. Pertanyaannya adalah yang saya buat, siapakah warga sekolah yang tidak pernah tersenyum bila bertemu dengan teman dan guru di sekolah? Artinya ini adalah suatu pertanyaan. Kira-kira siapa yang warga sekolah? Yang namanya warga sekolah itu adalah guru, kepala sekolah, penjaga, murid, pokoknya yang ada di sekolah itu. Dan kira-kira kita bisa mencari pertanyaan, membuat pertanyaan, siapa warga sekolah yang tidak pernah tersenyum? Mungkin saya ya, mungkin di rumah sedang ada sesuatu yang maka ketika datang ke sekolah, hanya cemburu saja, mungkin saya dengingan, mungkin tanggal tua, atau mungkin sudah habis semuanya. Nah, ini kita bisa membuat pertanyaan seperti itu. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk membiasakan 3S di sekolah. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini nanti akan muncul jawabannya. Nah, jawaban ini biasanya akan mengenal kepada visi yang kita berikan. Kalau di sekolah ini visi-visinya sudah jelas, yakni sekolah mumpuni, dikenal dengan sepatu mumpuni itu. Kalau di apa itu sepatu mumpuni itu nanti kita akan bahas. Selanjutnya untuk tindakan, mencari contoh dan referensi kebiasaan 3S melalui media sosial untuk secara individu maupun kolaborasi warga sekolah, manfaat tersenyum dan membangun kedekatan dengan orang lain. Nah, kita
kita akan mendapatkan satu pahala, karena sedekah yang paling murah adalah dengan senyum. Kedua, tersenyum akan membuat suasana menjadi encer, tidak kaku dan lain sebagainya. Tersenyum. Nah, informasi seperti ini kita bisa cari sendiri melalui media sosial, melalui teman, melalui informasi dari orang-orang yang kita anggap menjadi panutan seperti itu. Kemudian tindakannya apa? Membuat catatan biasa dilakukan juga ada sesama teman dan kepada guru. Jadi kita memiliki sedikit evaluasi bagaimana cara anak-anak mungkin ketika pembelajaran dikasih aja anak-anak tarik dulu bibir 3 cm ke kanan, yang kiri tarik ke kiri 3 cm. Apa yang terjadi seperti itu. Jadi kebiasaan seperti itu nanti kita budayakan di kelas, dan akhirnya nanti kalau sudah terbiasa maka akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya apa? Nah, berikutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diberikan, baik karena rutin sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah dari terobosan yang akan menggunakan keseluruhan proses yang lain. Pertanyaannya apa? Apa langkah sederhana atau pertama yang harus dilakukan untuk menunjukkan 3S pada murid? Ini adalah suatu pertanyaan yang akhirnya nanti akan mendapatkan jawaban sebagai tindakan penyelidikan. Jadi membuat list pertanyaan, berdialog dengan siswa dalam upaya menggali kegiatan yang diperlukan untuk menyelidikkan kebiasaan kita. Jadi untuk mendapatkan jawaban kita juga bisa sharing pada anak-anak kebiasaan apa yang sekiranya anak-anak itu juga bisa memberikan opini, masukan kepada kita. Jadi semua program kalau bisa tidak hanya satu dari kelas sekolah, tetapi juga dibicarakan dengan warga sekolah, dengan guru, dengan masukan dari anak-anak, sehingga nanti ketika ada kesepakatan yang baik dari guru dan anak-anak, kita hanya bisa mengawal bahwa kita sudah punya program ini, kenapa kamu bisa melakukan? Nah, hal seperti ini bisa diingatkan kepada anak-anak dengan cara segitiga institusi yang sudah kita sampaikan kemarin di kantor yang sudah kita sampaikan di sana di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya Pak Saiful. Kemudian di sini ada atur eksekusi. Yang terakhir adalah pertanyaannya, pada tahapan ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan budaya kerja yang kooperatif secara berkelanjutan, yang bisa memonitor dan mengambil pelajaran dari proses yang telah dilakukan. Pertanyaannya adalah siapa yang memantau dan mengarahkan proses budaya kerja sejak dulu untuk menunjukkan 3S pada murid. Tindakannya merupakan warga sekolah dengan jawab memantau pembiasaan 3S. Nah, ini adalah hasil dari kolaborasi bahwa semua yang sudah diprogramkan, semua sudah di-sharing kepada semua warga sekolah, kemudian semua berhak untuk memantau dan memberikan mengingatkan kepada anak-anak terkait dengan. Nah, selanjutnya ini adalah sesuatu yang sudah kita lakukan pendekatannya menggunakan belajar. Selanjutnya lagi ya. Nah, bagaimana dengan visi sekolah kita? Kita sudah punya visi yang sudah dibuat kemarin bersama-sama dengan kepala sekolah, sehingga muncul ada akronim sekolah nomor 1 membumi. Apa itu membumi? Membumi itu menyenangkan. Yang kedua, unggul, mandiri ya. Ketiga, bersih. Yang keempat, unggul. Yang kelima,
beriman dan bertakwa. Nah, dari 5 poin, dari 5 keinginan cita-cita sekolah kita, bagaimana cara mewujudkan visi sekolah ini? Nah, tentunya kita harus mengupas satu persatu. Bagaimana cara membuat anak-anak senang di sekolah ini? Karena visi kita di situ menyenangkan. Bagaimana cara menyenangkan anak-anak? Di situ nanti kita bisa melakukan pendekatan yang seperti saya sampaikan tadi, yang menggunakan apresiatif bagian. Nah, dari visi yang sudah kita buat, tentunya kita harapkan kepada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Indonesia, berakhlak mulia, berpendidikan tunggal, global, bergotong royong, mandiri, benar, kritis, dan kreatif. Nah, visi yang kita harapkan dan pemerintah harapkan hari ini adalah kurikulum merdeka yang menginginkan anak-anak memiliki profil belajar Pancasila. Ada lagi Pak Saiful? Nah, terima kasih. Ini yang saya tunggu-tunggu. Sudah 1 jam ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Sedikit mohon maaf manakala saya ngomongnya kurang tertata-rapi karena memang saya belum latihan dan belum belajar secara sempurna. Mohon maaf manakala ada kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Imam, mudah-mudahan apa yang sudah diprogramkan, direncanakan tentang visi tersebut bisa dilaksanakan, dan mudah-mudahan dengan pelaksanaan visi dari guru penggerak ini bisa berdampak positif kepada siswa, khususnya pada pembelajaran yang dipersembahkan. Bapak Ibu, kita sebagai pendidik tentunya mesti menghadapi berbagai macam karakter siswa, berbagai macam keinginan siswa, dan berbagai macam cita-cita dan siswa. Oleh karena itu tugas kita adalah memfasilitasi, kemudian juga mendorong mereka, memberi dorongan kepada mereka, kemudian mengarahkan mereka dan mengantarkan mereka sesuai. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam pelaksanaan perwujudan visi Pak Imam, tentunya itu perlu sekali atau penting sekali adanya kerjasama. Kami persilahkan, mungkin ada pertanyaan maupun ada tanggapan atau masukan-masukan kepada Pak Imam atau khususnya kepada penyaji, karena ini khusus untuk penyaji, ya. Monggo silahkan. Bagus. Mungkin bagaimana cara langkah-langkahnya atau bagaimana itu Bu? Monggo silakan. Apa sudah jelas semua tadi paparannya? Monggo Bapak. Silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tertarik dengan visi-visi Pak Imam terkait dengan profil pelajar Pancasila. Tadi menggiatkan tentang S3 ya. 3S. Oh iya, bukan S3 ya. Nah, senyum, sapa dan salam. Untuk kelas 2 itu terkadang ketika salam itu baru bukan ditaruh di hidung, tapi ditaruh di dahi, kadang di pipi, saya amati, kadang di dahi. Itu sudah saya perhatikan
sampai 2.000 atau lebih dari itu. Setiap masuk mesti saya suruh taruh di hidung. Tapi sampai sekarang itu sebagian separuh itu ada yang sudah ingat atau sudah terbiasa, tapi sebagian lagi itu masih tidak di hidung seperti itu. Nah, menurut kita sebagai orang timur, kadang kalau bersalaman itu kan taruh di hidung, bukan ditaruh di pipi atau di tempat yang lain, dicium ya. Bagaimana langkah Pak Imam untuk memberikan S3, 3S, 3S-nya bagaimana langkah-langkahnya supaya kelas 2 itu nanti monggo dibantu bagaimana supaya semuanya bisa terbiasa ketika bersalaman taruh di hidung atau di ya seperti itu. Monggo. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya dan menarik ya. Jadi Bapak Saiful menanyakan langkah-langkah, bagaimana langkah-langkah untuk bersalaman yang benar. Silakan Pak Imam. Terima kasih pertanyaan yang cukup menarik saya. Tidak terjadi hanya di sini di SDN Pak Satu, mungkin juga ketika saya berkunjung di salah satu sekolah di kota, mereka juga kebanyakan seperti itu. Jadi ini adalah masalah yang sudah muncul agak lama. Nah, untuk menjawab ini tentunya yang disampaikan Pak Saiful itu sudah sangat betul, pembiasaan dengan cara mengingatkan. Dan mengingatkan itu yang namanya anak-anak tidak butuh 1-2 kali, tapi kita ibaratnya sampai berbisa pun kita tetap harus mengingatkan, karena ini adalah akan mengubah sesuatu kepada yang arah yang lebih baik. Dan tentunya yang dilakukan Pak Saiful itu sudah benar, mengingatkan, selalu mengingatkan, keluar juga. Kemudian ada satu hal lagi, yakni saya atau Bapak Ibu yang punya masalah seperti Pak Saiful disampaikan kepada teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain tahu, oh berarti saya juga bertanggung jawab untuk mengingatkan anak pada anak-anak membuat perilaku seperti itu. Jadi kita mengingatkan ya, namanya cium tangan berarti harus dicium tangannya. Jadi jangan melihat kadang-kadang kita anak belajarnya itu pada TV ya, di TV itu ya, sinetron itu sudah anak-anak di perkotaan yang di sana itu mereka juga sudah seperti itu. Jadi itu yang ditonton, itu yang kita di sini di sekolah tentunya pastinya akan berusaha membuat anak-anak, tapi di sana memang bertolak belakang. Media sosial, TV itu kadang-kadang di sinetron itu mereka banyak tayangan-tayangan yang membuat maksiat dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi apa tugas kita? Menyampaikan kepada teman-teman bahwa kalau bersalaman anak-anak seperti ini langsung ditegur gitu. Jadi kita bersama-sama membudayakan budaya ini bersama-sama dengan teman-teman yang lain dan semua warga di sekolah. Dan itu kita harapkan perubahan itu seperti yang saya sampaikan tadi tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi ada butuh waktu, butuh proses, butuh perjuangan, dan perlu kita selalu kontinu dan terus melakukan untuk melakukan itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pengalaman yang menarik yang
ketika ada hal seperti itu, anak-anak dibilangin langsung berubah. Mungkin bisa disampaikan bahwa itulah gunanya kita berkolaborasi untuk menumbuhkan budaya positif. Terima kasih pendidik. Bagaimana Pak Saiful? Sudah silakannya, yaitu kita selalu mengingatkan, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas dimanapun kita bertemu dengan anak dan anak tersebut melakukan jadi harus kita ingatkan dan bersama menjalankan. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu, monggo silakan Ibu. Mungkin pertanyaan yang lainnya apa? Bapak silakan. Bapak Ibu, saya selaku PP mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada kepala sekolah yang telah memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan diskusi pada hari ini. Kemudian juga berterima kasih kepada Bapak Ibu dan Guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Saya sebagai manusia biasa tentunya pasti ada kesalahan dan kekurangan karena manusia itu tempatnya berbuat dosa. Oleh karena itu, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan tingkah laku saya yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Akhir berkata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.